Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Happy Ansori, SPAM APT MSI, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai analisis beberapa zat psikotropika. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Monica Pialoreza selaku moderator pada presentasi pagi menuju siang hari ini. Dan di sini saya tidak sendiri, di sini saya didampingi oleh kelima teman-teman saya, yaitu pertama ada Ananda Triyuliani selaku pemateri pertama, kedua ada Galandarta Jaya selaku pemateri kedua, ketiga ada Gresesia Imelia selaku pemateri ketiga, keempat ada Keisha Ira Arianti selaku pemateri 4, dan kelima ada Yesi Agustina selaku pemateri kelima. Baik, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Ananda Triyuliani. Kepada Ananda disilahkan. Baik, beberapa zat psikotropika yang pertama yaitu amfetamin dan metamfetamin. Amfetamin merupakan senyawa sintesis dengan rumus kimia C9H13N, sedangkan metamfetamin merupakan senyawa sintesis dengan rumus kimia C10H15N. Biasanya berupa bubuk atau tablet warna putih dan keabuan, dapat berupa kapsul atau cairan. Penyalahgunaan amfetamin tipe stimulan ATS yang melibatkan amfetamin dan metamfetamin dan zat dari kelompok ekstasi, MDMA, MDA, MDEA, dan lain-lain telah menjadi masalah global. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa amfetamin dan metamfetamin pada sampel biologis. Metode kromatografi lapis tipis atau KLT. Yang pertama yaitu prinsip, yaitu residu hasil ekstraksi yang dielusi dengan eluen tertentu sehingga terbentuk bercak dengan warna yang khas. Kedua yaitu cara kerja. Pertama dilakukannya ekstraksi, prinsipnya yaitu amfetamin dan metamfetamin yang terdapat di dalam urin diekstraksi dengan pelarut organik sehingga terbentuk residu yang dapat dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan alat KLT atau kuantitatif dengan menggunakan alat KG. Selanjutnya dilakukannya pemeriksaan KLT, yaitu hasil ekstraksi dilarutkan kembali dengan metanol. Kemudian totolkan 5-10 mikron larutan standar dan hasil ekstraksi pada plate dengan jarak 2 cm. Kemudian dalam ujian kromatografi dengan salah satu larutan eluen. Dilanjutkan dengan ketiga yaitu pembacaan hasil. Selanjutnya ada derivat amfetamin. Tanaman opium, Papaver somniferum adalah sumber opium. Tanaman ini mengandung banyak alkaloid termasuk morfin dan kodein. Mengubah struktur morfin menghasilkan banyak opioid sintesis termasuk heroin, morfin, kodein, dan derivat semi-sistemik dari morfin yaitu heroin salah satunya termasuk golongan obat yang disebut opiat. Opiat adalah analgesik yang kuat, juga merupakan obat yang sering disalahgunakan karena menyebabkan euforia, relaksasi, rasa senang yang berlebihan. Selanjutnya yaitu analisa morfin, heroin dalam sampel biologis. Yang pertama pengambilan sampel. Sampel merupakan urin segar. Jika tidak segar digunakan disimpan dalam freezer atau pendingin. Urin ditampung pada wadah botol plastik yang kering, bersih, dan tertulir dengan volume tidak boleh kurang dari 20 ml dan diberi keterangan nama pasien, tanggal pengambilan, tempat pengambilan, dan informasi lainnya yang diperlukan. Urin dapat disimpan dalam suhu kamar selama 24 jam pada suhu 4-10 derajat Celcius selama 2-3 hari. Bila lebih dari 3 hari dibekukan dalam freezer. 2 itu ekstraksi. Prinsipnya heroin yang terdapat dalam urin terdeteksi dengan adanya metabolitnya atau MAM yang mengalami perubahan relatif cepat menjadi morfin. Morfin diekstraksi dengan pelarut organik pada pH 8,5-9. Hasil ekstraksi disaring dan dikeringkan sehingga didapat residu yang dapat dianalisa secara kualitatif atau KLT dan kuantitatif atau KG. Baiklah, selanjutnya itu materi benzodiazepin. Kokain termasuk narkotika golongan 1. Dari daun tanaman Ectrotrus coca dengan nama kimia benzoin methyl agonis. Kokain banyak disalahgunakan. Kokain dalam bentuk yang dihisap disebut crack atau kokain base. Kokain merupakan stimulan yang kuat terhadap susunan saraf pusat, mempertinggi kesiagaan, mencegah nafsu makan, menyebabkan keinginan untuk tidur, dan euforia senang berlebihan yang kuat.
Kemudian ada analisa kokain dalam sampel biologis. Pengambilan sampel urin diambil dalam keadaan segar. Jika tidak segar, diekstraksi, disimpan dalam freezer bisa sampai 3 hari. Urin ditampung dalam wadah botol plastik kering dan bersih bertutup ulir dengan volume tidak kurang dari 20 ml. Lalu diberi label atau keterangan pasien. Kemudian ada ekstraksi, reagen buffer boraks, buffer amonia, Na2SO4 kering, pelarut ekstraksi. Diklorometana isopropanol, kloroiso. Spesimen diatur pH-nya sampai 8 sampai 9,5 dengan buffer, ekstraksi dengan pelarut 2 kali 20 ml. Kemudian tampung, penyaring, uapkan dengan vakum kemudian kerjakan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.